Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman Pro 2 yang insyaallah Allah muliakan, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas Palestina adalah qadiyah markaziyah kita. Teman-teman, umur umat ini sudah 14 abad lamanya. Sebuah umat besar yang ujung timurnya ada di Jepang dan ujung baratnya ada di bilah-bilah tanah Alaska. Umat Islam 1,3 miliar jiwa hidup terombang-ambing kini dalam kekalutan. Masalahnya adalah sebenarnya umat ini kuat. Bahkan musuh Islam itu tahu itu. Hanya saja setelah melalui pertempuran panjang melawan umat Islam, para musuh menyadari bahwa untuk melawan singa gagah itu mestilah buat ia lupa bahwa ia adalah singa. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan, lakukan apapun agar umat Islam melupakan muqaddasat mereka. Apa itu muqaddasat? Muqaddasat adalah hal-hal yang sakral dalam ajaran Islam, sesuatu yang menjadi simbol utama umat Islam, generator yang menggerakkan jiwa miliaran umat Islam. Al-Quran, Rasulullah SAW, kota Mekah dan Madinah, juga Al-Aqsa adalah bagian sangat penting dalam muqaddasat kaum muslimin. Palestina adalah qadiyah markaziyah. Artinya, permasalahan utama kita. Karena setiap pahlawan di sepanjang zaman selalu menjadikan Palestina sebagai final stake yang jadi target utama. Tanah itulah pusat kekuatan dunia sebetulnya. Sehingga banyak sekali kekuatan besar berencana merebutnya. Teman-teman Pro 2, di antaranya pasukan salib dari 22 negara Eropa, pasukan Mongol, pasukan Napoleon, Bonaparte, hingga blok sekutu dalam Perang Dunia I. Bayangkan betapa mahalnya tanah Palestina. Sehingga ketika Theodor Herzl, dia adalah pemimpin utama dari pertama Zionis Yahudi modern, datang kepada Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Utsmani, hanya untuk menyewa satu desa mungil di Palestina sebagai pemukiman Yahudi. Sultan menjawab, nasihat Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, karena ia bukanlah milikku. Tanah ini adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiramnya dengan darah mereka. Teman-teman Pro 2, maka jika kemarin ada yang bertanya, kalau sekedar memprotes Zionis di media sosial, mengadakan aksi, membuat seminar dan kajian, apakah tidak ada gunanya juga? Jawabannya adalah satu pertanyaan. Apa kira-kira yang Zionis Yahudi takutkan? Apa? Sungguh yang mereka takutkan adalah ketika umat Islam kembali memiliki perhatian dan komitmen untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Seorang pemuda di ujung pulau di balik bilik kamarnya mengkaji Palestina dan mengilmuinya adalah lebih menakutkan bagi Zionis daripada konferensi negara-negara sedunia yang hanya berujung gagasan-gagasan hampa. Maka jangan pernah meremehkan langkahmu sendiri, sahabat. Ialah Palestina. Jika memang kita tak bisa untuk melangkah di atasnya, marilah kita melangitkan doa sembari menitipkan surat cinta pada angin. Katakan pada Palestina bahwa aku mencintainya. Bangunlah Al-Aqsa di hatimu, teman-teman. Saya mengajak teman-teman Pro 2, bangunlah Al-Aqsa di hatimu. Niscaya kelak kita, dan niscaya kelak ia akan kembali tegak berjaya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mari melihat apa yang kita terjadi. Mari melihat apa yang kini terjadi dengan kacamata sunatullah, dan kau akan menyadari bahwa besar kemungkinan kau akan melihat lagi Al-Aqsa merdeka. Namun kau berharap, dan aku berharap, agar kata kerjanya bukan melihat lagi, akan tapi membebaskan. Artinya ambil peranmu, dari yang kecil, dari yang dekat, dari sekarang. Semisal men-share tentang konten-konten dakwah yang berhubungan dengan konflik
Palestina ini. Teman-teman Pro 2, hari-hari ini, aku ingin mengajakmu untuk merenungi kalimat Syekh Hasan Al-Husaini yang banyak menulis dan menyuarakan Palestina dalam medianya. Beliau menulis, betapa parahnya penderitaan rakyat Palestina. Di satu sisi, mereka dibombardir dengan rudal oleh Zionis. Di sisi lain, mereka terkena rudal fitnah dari tangan orang munafik. Dan atas semua situasi ini, mereka sabar menanggung beban. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di tengah musibah berat ini pun mereka masih dicecar dengan pertanyaan, siapa sih pejuang Palestina? Kenapa harus mereka? Kenapa kalian tidak pergi saja dari Gaza? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Dan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin mereka rasakan. Allahu Akbar. Kita malu teman-teman sebenarnya. Malu pada mereka di barat yang tegas, kukuh membela Palestina tanpa banyak basa-basi. Kita malu pada negara-negara Amerika Latin yang lebih lugas memutus hubungan dengan Israel dan mengutuk genosida. Sementara itu kita, wahai umat, masih ada saja yang membicarakan tentang hal-hal yang tidak substansial. Padahal sudah 10.000 nyawa telah menjadi syuhada di bumi Palestina. Dan sampai detik ini, dan masih banyak bertambah lagi korban-korban oleh Zionis Israel. Zionis laknatullah. Teman-teman Pro 2, para pejuang Palestina justru adalah wakil kita di garis depan sana, membela kesucian umat dan menegaskan bahwa pada dunia bahwa kaum muslimin mampu menegakkan izahnya. Ternyata mereka pun lepas dari fitnah. Mereka pun tak lepas dari fitnah. Maka mungkin kalimat seorang kepala rumah sakit di Gaza akan membuat kita terhenyak. Beliau pernah mengatakan, tak ada yang membantu Gaza. Kalian semua akan kami adukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yumkin awalan. Syukran kasiran. Barakallahu lakum. Mohon maaf masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.